Apa yang menyebabkan skripsi itu nggak kelar-kelar, alias lama gitu selesainya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Padahal kalau ngerjain skripsi kan pengennya cepat selesai gitu kan. Dan nggak lebih lah dari 1 semester kan. Nah, hal yang pertama ya, seringkali ingat waktu mahasiswa itu mengikuti perkuliahan yang terkait dengan skripsi di nantinya ya di ujungnya, misalnya mata kuliah metode penelitian atau metodologi, atau mungkin ada kuliah tentang teori di bidang studi kalian gitu ya, itu nggak diikuti dengan baik gitu. Atau mungkin juga kalian ikut baik, nilainya bagus, lulus tapi lupa. Nah, ketika sudah mau bikin skripsi atau tugas akhir ya, nah itu seperti kalian itu mengulang lagi gitu. Wah, pengantar ilmu ini apa ya? Teori yang mau dipakai atau teori yang dalam bidang studi saya apa ya? Metode penelitian saya apa ya gitu. Nah, itu ini yang menjadi salah satu penyebab. Makanya penting banget ya buat kalian ketika nanti ya ujungnya nih dalam 3,5 tahun maupun 4 tahun itu mau bikin tugas akhir atau skripsi atau apapun itu tugas akhirnya bentuknya ya. Nah, yang pasti kan ada karya ilmiah gitu ya, karena bukan semacam karya non fiksi, karena ini bukan karya fiksi ya. Saya ulangi, bukan karya fiksi, tapi ini karya non fiksi yang memang berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, coba deh ingat lagi, atau kalian sekarang yang lagi belajar, lagi kuliah di berbagai tahapan atau apapun tahapan kalian, jangan sepelekan mata kuliah itu. Mata kuliah metodologi, mata kuliah pengantar bahkan teori ya. Apa mungkin ada mata kuliah seminar ya, menjelang tesis ya, menjelang skripsi ya, kayak praskripsi kalau ada gitu ya. Namanya macam-macam, bisa praskripsi, bisa seminar, bisa juga mata kuliah terkait dengan proposal, bisa juga ya. Itu yang pertama. Jadi udah lupa gitu, akibatnya harus ngulang lagi. Nah, yang kedua ya, kalian tidak tahu tuh mau nulis apa gitu. Nah, kalau tidak tahu mau menulis apa, ini juga bisa jadi waktu kuliah nih, sejak kuliah ngikutin mata kuliah yang macam-macam itu, kamu tidak punya minat yang khusus terkait dengan bidang kamu. Ya pokoknya ikut kuliah aja deh. Lulus ada mata kuliah X ya gue ikut ya kan. Mata kuliah B gue ikut. Apa bahkan ikut teman-teman yang lain yang pokoknya lulus gitu. Gak ngulang. Kalaupun ngulang ya udah terpaksa ngulang. Nah, tapi begitu di ujung mau bikin tugas akhir bingung gitu. Nah, makanya perlu banget ya buat kalian itu untuk mulai memupuk, mulai menggali ya topik-topik yang menjadi interest kalian, yang menjadi rasa ingin tahu kalian itu apa sejak awal. Ya tentu itu lama-lama akan mengerucut kan. Wah Prof Tirta, masa di awal-awal saya udah suruh mikirin tugas akhir? Ya bukan gitu, bukan gitu. Tapi maksud saya, kira-kira dalam studi kamu itu apa sih yang menarik buat kamu gitu. Ini misalnya nih contoh ya, bisnis lagi-lagi lah, manajemen gitu ya. Apa sih? Oh saya sukanya nanti mau mengarah ke pokoknya semua yang terkait dengan bisnis internasional deh. Saya mau nanti studi atau paham tentang ekspor impor deh gitu ya. Nah itu kalian bawa ya sejak awal atau ketika mulai sadar, mungkin tahun kedua atau bahkan mungkin kalau di tahun ketiga nih ya, ini udah krusial banget nih tahun ketiga. Ada beberapa kampus yang harus ada magang gitu ya, internship gitu ya. Apalagi sekarang ada kurikulum MBKM ya. Kalau BINUS di BINUS University namanya enrichment program, itu udah ada dulu sebelum ada MBKM gitu. Nah, mana anak BINUS nih? Mana BINUSian? Ya. Nah, jadi kalian pupuk dari awal mulai kuliah. Lama-lama kalian rasa ingin tahu itu atau fokus itu makin lama makin mengerucut gitu. Makin mengerucut. Jadi tadinya tentang manajemen aja, kemudian saya mau tentang perdagangan internasional atau tentang bisnis internasional. Wah, saya fokus mau ekspor impor misalnya gitu. Mau ekspor apa? Ekspor di mana? Ekspor kemana gitu ya. Nah, makin mengerucut. Nah, dari situ kamu gali. Kalau masalah perdagangan internasional atau ekspor impor, ini masalahnya apa biasanya ya? Mungkin terkait dengan komoditasnya mungkin beda-beda, negara tujuannya, kesiapan sistemnya. Nah,
banyak hal gitu yang nanti di ujung ketika udah mulai mungkin praskripsi atau deskripsi kamu tahu. Apalagi kalau kampus kamu mewajibkan itu ya, ada magang, ada internship atau ngikutin kuliah skema MBKM itu, kurikulum MBKM. Praktis kamu bisa tahu di dunia nyata ada masalah apa. Nah, jadi connect tuh antara minat kamu, antara kemudian bidang studi yang kamu pelajari dan juga masalah-masalah yang kamu hadapi di dunia nyata. Ya, dua hal kan. Nah, yang ketiga adalah ini juga gak kalah penting. Kamu tidak mengikuti arahan pembimbing dengan serius. Tuh, gimana? Wah, kok kesannya nyalain mahasiswa prof gitu ya. Nah, pembimbing dipilih ya, ditunjuk oleh jurusan, oleh program studi gitu ya, departemen, itu pasti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Punya kompetensi, memenuhi syarat lah untuk membimbing kamu, baik secara keilmuan maupun ya secara teknis ya, untuk tentang formatting, cara penulisan, metodologi dan lain sebagainya. Nah, beliau-beliau ini ya, apalagi kalau udah guru besar gitu ya, itu pasti punya cara membimbing ya. Kamu juga bisa nanya ke senior-senior kamu yang udah selesai ya, atau teman-teman kamu. Nah, beliau-beliau ini pasti ingin kalian itu lulus tepat waktu. Ngerjain skripsi 1 semester lah maksimal, ya kan? Kalau 2 semester atau 1 tahun, waduh rugi, kamu harus bayar lagi ya. Dosennya juga harus membimbing lagi. Nah, di sini semua langkah-langkah yang sudah diberikan kadang-kadang kamu ada yang terlewatkan, ada yang miss. Nah, coba dicek lagi. Sekarang nih yang lagi macet ya. Kalau yang alasan pertama tadi udah lewat kan, apalagi kalau kamu sudah skripsi sekarang ya kan. Nah, kemudian gimana caranya ya? Kalau kamu sekarang ini lagi sadar bahwa waduh ini kayaknya gue belum terlalu mengikuti arahan pembimbing. Nah, harus ubah ya. Kamu harus ubah mulai dari mindset kamu bahwa pembimbing kamu misalnya nih senyebelin apapun itu yang akan mengantar kamu menuju kelulusan. Harus diikuti. Kalau misalnya sebel-sebel banget nih, mahasiswa sekarang kan memang aneh-aneh gitu ya. Juga mungkin pembimbingnya juga agak aneh-aneh gitu ya. Misalnya bercanda. Ikutin aja selama 1 semester ini. Yang penting kamu lulus ya, selesai tantangan ACC, ujian, yang ngumpulin revisian, beres gitu ya, sampai wisuda gitu. Nah, tapi kalau kamu dari mindset kamu udah positif bahwa oke, dengan pembimbing ini siapapun beliau, saya yakin beliau ini akan mengantarkan saya sehingga lulus menjadi seorang sarjana. Wah, senang banget ya. Arahannya apa, tentang substansi ikutin, mau baca ini, literatur, metodologi, cara penulisannya begini dan lain sebagainya, kamu ikutin. Wah, keren banget ya. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau kalian merasa baik yang sudah skripsi, memang yang udah terlambat, tapi semoga nih yang ketiga tadi, poin ketiga bisa membuat kamu bisa cepat juga mengubah nasib kamu agar skripsi kamu cepat selesai. Tapi yang nonton video ini masih masa-masa kuliah, ingat ya, 2 tips awal itu menjadi penting banget. Nah, kalau ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like, share ya, dan juga sebarkan ke teman-teman kamu yang mungkin senasib sama kamu atau kamu nggak mau nih teman-teman kamu itu ngalami kayak kamu ya. Oke, jangan lupa juga lihat video-video saya yang lain ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu semua pejuang skripsi. Wah, itu berhak menjadi seorang sarjana. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.